Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak Yai, selamat pagi para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam bab i'rabul fi'li ya. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dan pembacaan logat, marilah kita bacakan dulu 3 bait yang akan kita bahas pagi hari ini. Mangga sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada pembacaan logat untuk bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng ari sapalihna para ulama nahwu. Ahmala eta parantos ngamuhmalkeun itu ba'duhum an kana lapad an hamlan karena dipilukeun bari we jadi hal jang hamlan barina nyaruakeun atawa milukeun sama hamlan barina dipilukeun alama kana ma masdaria ukhtiha tegesna dulurna itu an aisustahakot dina sakira-kira ngahak itu an amalan kana amal enggak sama-sama logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, kita ngaji Alfiyah itu perlu fokus dan perlu konsentrasi dan perlu konsisten. Mengapa perlu fokus? Sebab di dalam Alfiyah teh seperti tidak konsisten. Ini menjelaskan pertama fi'il mudhari itu i'rabnya harus diropakan. Syaratnya ida yujarodu minasibin au jajimin, apabila dikosongkan dari amil nawasib dan amil jawajim. Berarti apabila ada amil nawasib membacanya harus dinasabkan, apabila ada amil jawajim membacanya harus dijajamkan. Tapi di dalam bab ini wabaduhum ahmala, dan sebagian amal itu memuhmalkan. Artinya an itu harus menasabkan tetapi dimuhmalkan. Artinya dimuhmalkan itu tidak diamalkan. Haitsu yastaiqu amalan, sekiranya an itu menasabkan fi'il mudhari
di ujung bait, di dalam bait ini wa ba'dum ahmala, sebagian ulama memuhmalkan, mengangurkan, mencuekan, membiarkan lapad anna itu tidak amal. Misalnya yan suru pakai an, ayan suro, kalau dimuhmalkan ayan suru, jadi an itu tidak menasabkan. Pengertian dimuhmalkan berarti an itu tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Wa ba'dum ahmala, mengapa dimuhmalkan hamlah? Hamlan itu bisa dikiaskan. Hamlan itu karena menyerupai, hamlan itu karena sama, hamlan itu karena akur, hamlan itu karena barina disarwakeun. Kunaon matak tidak diamalkan, alasannya hamlan ala ma'uhtiha, karena an itu disamakan dengan ma masdariyah, antara an masda ala ma'uhtiha, karena an itu saudaranya ma. Jadi antara ma itu saudara, uhtiha maksudnya saudara itu mempunyai karakter yang sama. Antara an dengan ma, karakter apa? Di dalam menakwil masdar, fi'il mudhari'nya bisa dipindahkan kepada masdar. Seperti contohnya, jadi dalam bait ini menjelaskan bahwa kemarin menjelaskan amil nawasib itu udah ada 3. 1 lan, 2 kae, yang ketiga an. An itu kemarin yang pertama menasabkan apabila bukan setelah alima dan dona. Apabila an setelah alima membacanya harus meropakan. Apabila setelah dona bisa dinasabkan, bisa diropakan. Di dalam bait ini an itu dimuhmalkan. Pengertian an dimuhmalkan itu tidak diamalkan, tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Mengapa tidak menasabkan kepada fi'il mudhari? Alasannya hamlan ala ma'uhtiha, karena lapad ante disamakan dengan ma masdariyah sebagai saudaranya an. Saudaranya an itu mengapa disebutkan an saudara ma masdariyah? Karena an dengan ma itu mempunyai karakter yang sama. Di dalam apa? Di dalam fi'il mudhari'nya bisa ditakwil kepada masdar. Contoh yang pertama, uridu antukrimu, tidak antukrima tapi antukrima. Jadi pertama tukrimu, kedua make an antukrima. Sekarang dimuhmalkan uridu antukrima, namanya amil nawasib tapi dimuhmalkan. Dimuhmalkan kan tidak amal. Mengapa tidak amal? Hamlan ala ma'uhtiha, mengikuti, menyamakan dengan ma masdariyah. Contoh an masdaan yang dirangurkan uridu antukrima, kamu bermaksud, antukrima saya bermaksud memuliakan kamu. Uridu antukrima, uridu antukrimu, tidak antukrima tapi antukrimu. Kalau diamalkan antukrima, kalau dimuhmalkan antukrima, berarti amil nawasib itu tidak menasabkan. Wa ba'duhu ahmala hamlan ala ma'uhtiha. Pendapat yang ketiga, an itu tidak diamalkan, dimuhmalkan. Artinya dimuhmalkan itu tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Contohnya uridu antukrimu, tidak antukrima, antukrimu, uridu antukrima. Ini sulitnya alfiah. Kok amil nawasib tapi tidak menasabkan, jadi sulit. Amil nawasib dimuhmalkan, berarti bukan amil nawasib lagi kalau dimuhmalkan. Mengapa dimuhmalkan? Alasannya hamlan ala ma'uhtiha, karena
menyamai, disamakan dengan ma masdariyah, karena an itu adalah saudaranya an masdariyah. Contoh ma masdariyah yang tidak menasabkan ajibtu saya heran, mimma taf'ala kepada sesuatu yang kamu kerjakan. Mimma taf'alu itu ma masdariyah, ajibtu mimma taf'alu tidak taf'ala. Ma masdariyah itu merupakan ajibtu mimma taf'alu. Contoh an yang dianggurkan uridu an tukrima. Kesimpulannya di dalam bait ini menjelaskan bahwa lapad ana itu dimuhmalkan. Pengertian dimuhmalkan tidak menasabkan fi'il mudhari. Contohnya uridu an tukrimu. Yang kedua contoh ma masdariyah yang tidak amal seperti ajibtu mimma taf'alu. Ajibtu saya heran mimma kepada sesuatu taf'alu yang engkau kerjakan. Saya heran kepada sesuatu yang engkau kerjakan. Ajibtu mimma taf'alu. Yang contohan uridu an tukrimu, contoh ma ajibtu mimma taf'alu. Sudah Jangjang. Baiklah, jadi kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan bahwa lafaz an itu menurut sebagian para ulama nahwu itu bisa dimuhmalkan. Maksud dimuhmalkan itu berarti tidak diamalkan, berarti si an-nya tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Kan kemarin an itu ada an amil nawasib, ada an mukhaffaf minas sakila. Kemudian yang ketiga di sini ada an muhmal ya. Jadi an muhmal itu sekali lagi menurut sebagian para ulama ada an muhmal. Maksud an muhmal itu berarti tidak diamalkan, tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Contohnya uridu an tukrimu ya. Seharusnya kan kalau diamalkan an tukrima ya. Tapi menurut sebagian ulama boleh membacanya uridu an tukrimu, berarti si an-nya dimuhmalkan. Kenapa dimuhmalkan? Alasannya hamlan alama ukhtiha ya. Karena disamakanlah dengan saudaranya yaitu ma masdariyah. Kan an amil nawasib itu termasuk an masdariyah ya. Adawat masdariyah. Jadi bisa nakwil masdar. Jadi disamakan dengan ma masdariyah. Kenapa? Karena sama-sama bisa nakwil masdar ya. Jadi ma masdariyah juga ada tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Maka an pun diikutkan kepada ma masdariyah, ada yang dimuhmalkan alias tidak diamalkan, tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Alasannya karena disamakan dengan saudaranya yaitu ma masdariyah ya. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi menurut para ulama nahwu an itu ada an muhmal, yaitu tidak diamalkan, tidak namun bapak keur ngobrol balikeun ka dieu mudhari, tidak menasabkan kepada fi'il mudhari. Alasannya hamlan alama ukhtiha, karena disamakan dengan saudaranya yaitu ma masdariyah. Ajibtu mimma taf'alu ya. Mimma ma di situ adalah ma masdariyah. Tidak menasabkan kepada fi'il mudhari, maka an-nya pun mengikuti ma ya. Bisa dimuhmalkan seperti itu. Ya, sudah teruskan. Kita lanjut pada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasabu sareng parantos nganasabkeun para ulama nahwu sadaya biidan kulapad idan al mustaqbala kana fi'il mudhari zaman mustaqbal in sudirat upami dijadikeun sodar kalam itu idan. Wal fi'lu bari ari fi'il mudhari'na ba'du
eta tetap dina sabadana itu idan. Musolan bari anu diantelkeun. Mangga sama-sama. Amil nawasib itu pertama sama-sama. Amil nawasib itu pertama sok. Amil nawasib itu pertama. Lan. Lan itu menasabkan kepada fi'il mudhari. Menafikan kepada fi'il mudhari. Menunjukkan zaman istiqbal. Contohnya Zaidun layadhaba. Yang kedua kae. Artinya kae supaya yen. Kae masdariyah. Contohnya jituka likae tukrimani. Yang ketiga amil nawasib an. Amil nawasib an menasabkan fi'il mudhari. Contohnya yu'jibuni antadriba Muhammadan. An bisa menasabkan fi'il mudhari. Apabila annya bukan setelah alima. Apabila setelah alima fi'il mudhari'nya diropakkan. Yang kedua menasabkan an apabila bukan setelah donna. Apabila an setelah donna bisa meropakkan, bisa menasabkan. Dalam bait tadi an itu harus dimuhmalkan. Karena disamakan dengan ma masdariyah. Yang keempat amil nawasib itu idan. Idan itu amil nawasib. Syaratnya ada 4. Ada idan bisa aja diambil nawasib. Syaratnya ada 4. Yang pertama wanasobu biidan. Idan itu menasabkan kepada fi'il mudhari. Al mustaqbala. Kedua fi'il mudhari'nya zaman istiqbal. Yang ketiga insudirot wal fi'lu ba'du musola. Apabila idannya di awal kalimah.
dan fiilnya ditepungkan dengan idan. Artinya antara fiil dan idan tidak terpisah. Idan itu adalah termasuk amil nawasib. Syaratnya ada 3. Tadi 3, 4. Bisa 3, bisa 4 lah. Yang pertama, menasabkan fi'il mudhari'. Yang kedua, fi'il mudhari'nya zaman istiqbal. Yang ketiga, idannya di permulaan. Antara idan dan fiilnya tidak dipisah. Contohnya, sa'aji'u, aku akan datang. Ka kepadamu, godan besok. Sa'aji'uka godan, aku akan datang kepadamu besok. Idan tukriman, idan tukrimani. Apabila kamu datang, tukrimani, engkau akan memuliakan saya. Yang menjadi contoh, idan amil nawasib, menasabkan fi'il mudhari' tukrima. Antara idan dengan fiilnya tidak terpisah. Kesimpulannya, idan itu termasuk amil nawasib. Syaratnya ada 4. Pertama, menasabkan fi'il mudhari'. Idan tukrima. Yang kedua, menunjukkan zaman istiqbal. Yaitu lapad godan. Yang ketiga, idannya di awal kalimah. Yang keempat, idan dan fiilnya tidak terpisah. Wal fi'lu ba'du musola. Idan termasuk amil nawasib. Syaratnya ada 4. Pertama, menasabkan fi'il mudhari'. Kedua, zaman istiqbal. Ketiga, idannya di awal kalimah. Keempat, idan dan fiilnya tidak terpisah. Wa ba'duhum wa nasobu, menasabkan para ulama ahli nahwu bi idan kepada lapad idan, al mustaqbala kepada fi'il mudhari' zaman istiqbal.
Insudirot apabila idannya di awal kalimat. Wal fi'lu ba'du musola. Fi'il mudhari dengan idan ditepungkan. Artinya idan dan fi'ilnya tidak terpisah. Contohnya sa'aji uka godan idan tukrimani. Sudah jengjang. Jadi kesimpulan untuk bait yang kedua ini menjelaskan amil nawasib yang keempat ya, yaitu lafaz idan. Kemarin kan yang sudah satu lafaz lan, yang kedua lafaz kae, yang ketiga an. Nah ini amil nawasib yang keempat yaitu idan. Berarti idan juga bisa menasabkan kepada fi'il mudhari. Pak Yai barusan menjelaskan syarat idan menasabkan kepada fi'il mudhari itu ada 4 ya, berdasarkan bait yang barusan. Yang pertama idan menasabkan kepada fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari'nya harus yang menunjukkan kepada zaman mustaqbal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il mudhari itu zamannya bisa zaman hal, bisa zaman istiqbal. Nah, kalau dengan idan dinasabkan dengan idan, fi'il mudhari'nya harus fi'il mudhari zaman istiqbal. Kemudian idannya harus jadi saudara kalam. Saudara kalam itu awal kalimat ya. Jadi idannya harus jadi saudara kalam. Yang keempat, antara idan dengan fi'il mudhari'nya itu tidak boleh terpisah, harus bersandingan ya. Jadi antara idan dengan fi'ilnya itu tidak boleh terpisah ya. Dalam contoh sa'aji uka godan idan tukrimani ya. Yang pertama kita lihat idan tukrimani ya. Sa'aji uka godan idan tukrimani. Jadi syarat yang pertama fi'il mudhari'nya harus zaman mustaqbal ya. Nah, di sini ada keterangan kata godan ya. Godan sa'aji uka godan berarti itu mustaqbal karena besok gitu. Bukan sekarang atau sudah ya, berarti besok. Kalau besok belum terjadi berarti itu zaman istiqbal. Ada keterangan lafaz godan. Idan tukrimani itu karena fi'il mudhari ada kata mustaqbal gitu ya. Jadi si fi'il mudhari'nya dinasabkan oleh lafaz idan. Kemudian antara idan dengan fi'il mudhari'nya itu tidak terpisah. Idan tukrimani langsung ya, langsung bersandingan. Idannya ada di awal kalimat ya, ada di awal kalimat. Jadi sekali lagi amil nawasib yang keempat yaitu lafaz idan. Syaratnya menasabkan kepada fi'il mudhari. Tadi Pak Yai menjelaskan ada 4. Yang pertama idan itu menasabkan kepada fi'il mudhari. Yang kedua fi'il mudhari'nya harus fi'il mudhari zaman istiqbal. Kemudian yang ketiga idannya harus jadi saudara kalam atau awal kalimat ya. Kemudian yang keempat antara idan dengan fi'il mudhari'nya itu tidak boleh terpisah. Seperti itu. Sudah cukup ya. Kita lanjut kepada bait yang ketiga ya. Au qablahu atanapi eta tetep dina satu acana itu fi'il mudhari al yaminu ari sumpah wansib sareng kedah nganasabkeun anjeun kana fi'il mudhari atap. Nah, mangga sama-sama. Ini melanjutkan di dalam bait tadi menjelaskan wal fi'lu ba'du musola.
antara idan dengan fiilnya itu tidak terpisah, disambungkan. Dalam bait ini boleh dipisah, aw qoblahul yaminu, atau antara idan dengan fiilnya terpisah dengan sumpah, boleh. Jadi apabila idan dengan isimnya boleh terpisah dengan sumpah, tidak dihubungkan. Contohnya idan, sok sama-sama idan, wallahi, ukrimaka. Lapad idan boleh menasabkan apabila idan dengan fiilnya terpisah dengan sumpah. Contohnya idan, wallahi, ukrimaka. Yang jadi contoh ukrima dinasabkan oleh idan, dipisah oleh sumpah wallahi. Idan wallahi ukrimaka. Yang kedua membacanya setelah idan bisa dinasabkan, bisa diropakan apabila idan setelah ataf. Wansib harus menasabkan kamu kepada fi'il mudhari, warpa'a, dan meropakan kamu kepada fi'il mudhari, idan mimba diatpin waqo'a. Apabila idan setelah atap. Apabila idan setelah atap, fi'il mudhari'nya bisa dinasabkan, bisa dirofakkan. Contohnya wa idan ukrimaka, menasabkan kepada fi'il mudhari, wa idan ukrimuka, meropakan kepada fi'il mudhari. Kesimpulannya, pertama, idan dengan fi'il mudhari'nya jangan terpisah. Di dalam bait ini, idan dan fi'il mudhari'nya bisa dipisah dengan sumpah. Tetap idan menasabkan. Contohnya idan wallahi ukrimaka. Yang kedua, idan dan fi'il mudhari apabila idan setelah atap, fi'il mudhari'nya membacanya bisa dua. Contohnya wa idan ukrimaka, wa idan ukrimuka. Sok simpulkeun jeung Ijang.
kesimpulan untuk bait yang ketiga ini, di awal bait ada sambungan dengan bait sebelumnya, yaitu pada bait sebelumnya syarat idan menasabkan kepada fi'il mudhari itu diantaranya antara idan dengan fi'il mudhari'nya itu tidak boleh terpisah. Namun dalam awal bait ini dijelaskan boleh antara idan dengan fi'il mudhari'nya itu terpisah, yaitu dengan sumpah, tapi fi'il mudhari'nya tetap dinasabkan. Jadi antara idan dengan fi'il mudhari'nya boleh dipisah dengan qasam atau sumpah. Contohnya idan wallahi ukrimaka, ya, idan wallahi ukrimaka. Seharusnya kan idan ukrimaka. Nah, tidak boleh terpisah antara idan dengan fi'il mudhari'nya. Tapi kalau yang memisahnya dengan sumpah atau qasam itu boleh. Jadi idan wallahi ukrimaka. Jadi fi'il mudhari' lafaz ukrima walaupun terpisah dengan idan itu tetap dinasabkan karena yang memisahnya itu qasam atau sumpah, ya. Kemudian untuk yang selanjutnya fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' setelah idan, ya, itu bisa dinasabkan, bisa dirofakkan apabila idannya setelah ataf, ya. Contoh wa idan ukrimaka, ya, tentu sebelumnya ada kalimat, ya, wa idan ukrimaka, bisa wa idan ukrimuka. Jadi bisa ukrima, bisa ukrimu apabila idannya setelah atap. Ada harap atap kan wau wa idan ukrimaka wa idan ukrimuka. Bisa dipahami, ya. Jadi sekali lagi untuk bait yang ketiga ini menjelaskan bahwa idan dengan fi'il mudhari'nya itu bisa dipisah dengan sumpah. Kemudian yang kedua, apabila idannya setelah atap, setelah harap atap, berarti fi'il mudhari'nya bisa dirofakkan, bisa dinasabkan. Seperti itu. Sudah cukup. Sekian untuk pertemuan kita pagi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita tutup, mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.